Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa item lelang ketiga adalah seekor binatang dari dunia Taisu. Di sisi lain, ada dua sosok Taisu yang mencari sumber energi dari armor dan binatang tunggangan. Namun pada saat berikutnya, Xiaoyan menukarkan senjatanya dengan peta misterius, dan scene pun berganti. Kemudian cahaya mengeluarkan rantai yang mengikat sosok harimau dewa palsu. Lalu, harimau itu pun meraung tiba-tiba, dan dengan kepakan sayapnya, dia pun terbang ke atas rumah lelang. Perubahan mendadak ini menyebabkan wajah semua orang berubah drastis. Mereka semua pun segera mengangkat kepala dan melihat ke atas langit. Jelas, terbang adalah sesuatu yang dilarang kota Pentian. Tapi saat mereka melihat, ada dua sosok yang melayang di udara dan menatap orang-orang di rumah lelang dengan tatapan yang dingin. "Sialan, kalian sudah menghina dunia Taisu," ucap salah satu sosok yang berada di atas harimau. Setelah salah satu sosok itu berkata dengan dingin, armor di lengannya berubah bentuk menjadi cairan yang mengembun di telapak tangannya dan berubah menjadi pedang panjang. Lalu, ketika suaranya jatuh, dia mengangkat tangannya, dan kilatan meraih di pedang pun menembus seluruh aula lelang dalam sekejap. Kini, dengan kilatan cahaya merah itu, rumah lelang pun terpotong menjadi dua. Lalu beberapa orang dilenyapkan dengan cahaya itu tanpa sisa. Pada saat yang sama, ada suara berderak di udara, dan 100 penjaga kota Pentian pun akhirnya mengepung mereka dari segala arah. Kemudian sebuah suara yang cukup menggelegar terdengar dari ujung yang jauh, dan terlihat bahwa ada seseorang pria berjubah polos dengan jepit rambut kayu di kepalanya, dan sosok ini ternyata seperti seorang sarjana. "Kota Pentian sudah berada di luar kendali," ucap orang itu. "Ini adalah bintang Pentian. Kenapa kalian berdua menjadi sangat marah? Barang apapun yang berada di rumah lelang Pentian didapatkan dengan kekuatan. Jika kalian berdua berencana untuk merebutnya, aku khawatir rumah lelang ini tidak akan bisa membiarkan kalian berdua melakukannya," ucap orang itu kembali. Sementara itu, Xiaoyan yang mendengar suara itu, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pria terpelajar itu dengan tatapan yang tidak percaya. "Tunggu, bukankah ini adalah kekuatan jiwa yang lebih kuat dari ranah domain? Aku yakin bahwa tingkat kekuatan ini pasti sudah menginjak ranah virtual," gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Di sisi lain, di langit atas rumah lelang, sosok yang memotong rumah lelang bertanya, "Apakah kekuatan jiwa di ranah virtual ini adalah kemampuan terbaikmu?" tanya seseorang yang memotong rumah lelang. Setelah sosok itu mendengus dingin, dia melirik benda logam hitam di tangannya yang memancarkan cahaya aneh berwarna merah gelap. Kemudian, sosok itu pun langsung melemparkannya ke udara, dan logam itu pun meledak dalam sekejap, yang diikuti oleh cahaya merah yang menyebar. Detik berikutnya, cahaya merah itu membentuk jaring besar untuk menutupi tempat itu. Pada saat berikutnya, sosok itu pun bergerak dan melesat ke arah pria sarjana sambil mengayunkan pedang hitamnya. Di sisi lain, si pria sarjana itu sedikit mengerutkan dahinya, seolah-olah kekuatan jiwa di ranah virtualnya dibatasi oleh metode cahaya merah yang aneh. Akan tetapi, meskipun demikian, sosoknya masih terlihat tenang, dan sepertinya dia tidak pernah memiliki rasa takut sedikit pun. Lalu, di sekitar pria sarjana itu, bunga api melonjak, dan cahaya dingin pun melesat dari sisi yang jauh. Akhirnya cahaya hitam yang melesat langsung itu pun bertabrakan dengan pedang hitam. Pada saat keduanya bertabrakan, terdengar suara benturan emas dan logam. Namun ketika Xiaoyan melihat ujung yang jauh, sesosok muncul dari pedang. Dan ternyata, sosok ini adalah Jian Xiang. Bahkan, ketika Xiaoyan yang berada di ruang kristal menyaksikan perubahan mendadak ini, mereka semua menggunakan armor dewa palsu yang sama dengan sosok Avatar Taisu. Aku khawatir mereka tidak hanya di sini untuk harimau ekstrim dewa palsu ini, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Meskipun keduanya berasal dari dunia Taisu, jangan lupa bahwa ini adalah dunia Suanyin. Tidak peduli apakah keduanya merupakan naga atau harimau, mereka semua sudah terkepung. Belum lagi, keduanya bukanlah naga maupun harimau, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. "Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensi ini?"
dari tindakan arogan seperti ini, ucap Jianxiang yang tampak tajam seperti pedang. Kemudian, pria itu pun memandang sosok Jianxiang dengan tanpa rasa takut sedikit pun, dan dia tidak berniat untuk berbicara omong kosong dengan Jianxiang. Bahkan, pria itu tampaknya akan melakukan serangan secara langsung. Lalu, dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan ketika dia akan bergegas keluar, sosoknya tiba-tiba terhenti. Lupakan saja. Aku akan mengampunimu kali ini, ucap sosok itu yang menyerah, dan keputusannya ini cukup mengejutkan. Setelah itu, pikirannya bergerak, dan sayap harimau dewa palsu yang berada di bawah kakinya pun mulai bergetar. Lalu, ia terbang ke udara, dan dia sama sekali mengabaikan aturan dilarang terbang di kota Pentian ini. Ketika pria itu bergerak, Jianxiang melambaikan dua jarinya, lalu muncul pedang energi yang langsung menebas ke arah pria itu. Namun tanpa diduga, armor dewa palsu berubah seperti cairan, dan itu berubah menjadi perisai di lengannya. Kemudian, pedang energi dapat dihalaunya. Apakah kamu mencari kematian? Ucap pria itu sambil memandang Jianxiang dengan tatapan dingin. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Apakah karena kamu mengandalkan cangkang kura-kura ini di tubuhmu? Ucap Jianxiang yang juga berkata dengan dingin. Tindakanmu sudah mengganggu minat sang ratu, dan kamu ingin pergi dengan sangat ceroboh. Hahaha, tingkahmu sungguh sangat tidak masuk akal, ucap Jianxiang kembali. Segera, begitu suara Jianxiang keluar, mata pria yang seperti sarjana itu pun sedikit menyipit, dan dia melihat langsung ke aula lelang. Pada saat yang sama, sang ratu yang berdiri di aula lelang juga menatap si pria sarjana itu, dan mengangkat tangan gioknya yang ramping. Akan tetapi, pada saat ini puluhan ribu orang di aula lelang sudah bubar dengan tergesa-gesa, dan hanya Xiaoyan yang tersisa di ruang kristal. Di sisi lain, ketika kedua orang di atas harimau ekstrim dewa palsu mendengar bahwa sang ratu ada di tempat ini, mereka juga mengerutkan keningnya dan melihat ke arah aula lelang. Hari ini kami akan pergi, dan kamu tidak bisa menghentikannya, ucap pria itu dengan suara yang dalam, dan begitu suaranya jatuh, sayap harimau dewa palsunya kembali bergetar, dan dia bersiap untuk pergi secara langsung. Akan tetapi pada saat ini, kekuatan jiwa dari ranah virtual milik si pria sarjana itu kembali menyebar. Kekuatan jiwanya yang seperti tangan besar tak terlihat, itu pun meraih langsung ke jiwa kedua pria itu. Bahkan, cahaya merah yang membatasi jiwa tidak bisa bertahan lama ketika menerima serangan ini. Jika kalian sudah mengganggu ketenangan rumah lelang, aku ingin tahu, apakah aku dapat meminta kalian berdua untuk tinggal di tempat ini sebentar, ucap pria sarjana itu. Hari ini kamu memang dapat menghentikanku, tetapi kamu dapat memikirkannya. Apakah kamu ingin menyinggung dunia Taisu? Namun, jika kamu bersikeras untuk bertarung, aku akan meluangkan waktu untuk menemanimu, ucap pria itu sambil melirik Jianxiang dengan dingin. Lalu, pria itu sekali lagi mengendalikan kekuatannya untuk melepaskan diri dari kekuatan jiwa ranah virtual. Detik berikutnya, armor dewa palsu yang berada di tubuhnya bersinar dengan cahaya merah gelap, dan itu tampaknya membentuk gejolak energi tak terlihat yang melindungi pria itu. Sosok Jianxiang pun sedikit mengerutkan dahinya, tetapi dia tidak memiliki rasa takut. Meskipun dia memiliki armor, baginya untuk membunuh mereka berdua sangatlah mudah. Bagaimana menurutmu? Membunuhnya atau tidak membunuhnya? Tanya sang ratu. Setelah itu, sang ratu yang berada di platform rumah lelang menoleh untuk melihat sosok Xiaoyan di ruang kristal. Pertanyaan mendadak ini pun segera menarik perhatian semua orang ke arah Xiaoyan. Tidak perlu menakut-nakuti ular. Musuh utama sekarang bukanlah mereka. Sebenarnya, aku ingin membunuh mereka, tapi sekarang bukan saatnya. Jadi, mari kita biarkan mereka pergi, ucap Xiaoyan sambil melirik sang ratu. Ketika sang ratu mendengar kata-kata ini, matanya yang sudah menunjukkan niat membunuh tiba-tiba berubah lagi menjadi mata yang indah. Jianxiang, lepaskan mereka. Menurut suamiku, kita akan mengampuni nyawa mereka kali ini. Tenang saja, kita bisa membunuh mereka di lain waktu, ucap sang ratu. Jianxiang tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan juga pemimpin pasukan terkejut dengan keputusan sang ratu ini. Pada akhirnya, pria itu hanya bisa menghela napas dengan penyesalan. Niat membunuh di matanya menghilang, dan dia tidak banyak bicara lagi. Senang mengetahuinya. Dunia Taisu bukanlah sesuatu yang bisa kamu dan semut lainnya provokasi. Kalian bertindak pintar hari ini, ucap pria Taisu dengan wajah yang dingin.
Kemudian, harimau dewa palsu di bawahnya mengepakkan sayap dan berubah menjadi cahaya untuk membawa kedua sosok itu pergi dari kota Pentian. Jika mereka lebih dekat, aku akan memenggal kepala mereka dan berkorban untuk langit, ucap Jianshan dengan wajah yang dingin. Lupakan saja. Orang-orang dari Taisu ini sangatlah pendendam. Jika kita benar-benar memprovokasi mereka, mereka akan marah dan memusnahkan bintang Pentian, ucap pemimpin pasukan. Yuanliang, menghindar bukanlah sesuatu untuk perlindungan, ucap Jianshan sambil memandang pemimpin itu. Ada perbedaan dengan kata-kata ini. Penghindaran juga merupakan perlindungan. Tidak peduli apa yang terjadi, aku hanya akan mematuhi sang ratu, ucap Yuanliang. Kemudian Yuanliang segera memberi isyarat dan 100 pasukan dari rumah lelang langsung muncul di dekatnya. Lalu, dalam waktu yang lebih singkat, rumah lelang dikembalikan ke keadaan semula. Namun kemudian ketika Yuanliang berbalik, permaisuri telah menghilang dari rumah lelang dan sekarang berada di luar lelang bersama Xiaoyan. Kini, sang ratu memegang kelinci bingung di tangannya dan kelinci itu menggosok-gosok lengannya dengan sangat senang. Apakah perjalanan ini berhasil? Tanya sang ratu pada Xiaoyan. Aku hampir mati, ucap Xiaoyan. Apakah ada yang salah? Tanya sang ratu sambil mengangkat alisnya. Apakah itu benar kelinci kecil? Ucap Xiaoyan sambil melirik kelinci Bingyun dan tersenyum ringan. Ketika melihat adegan ini, kelinci Bingyun semakin tegang. Ia takut Xiaoyan memberitahukan sebenarnya, dan firasat buruk pun mulai berputar di kepalanya. Memang ada beberapa krisis di perjalanan, tapi aku selalu mengambil tindakan tepat waktu dan menyelesaikan krisis itu. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk melindunginya, jadi tidak ada masalah serius yang terjadi, ucap kelinci Bingyun sambil mengangguk berat dan kemudian batuk 2 kali. Mendengar penjelasan kelinci Bingyun, Xiaoyan pun langsung tertawa, tetapi untuk kelinci itu, tawa ini ajakan di telinganya. Ada apa? Apakah dia membebanimu? Ucap sang ratu kepada Xiaoyan. Di sisi lain, kelinci Bingyun berteriak di dalam hatinya. Membebani? Siapa yang membebani siapa? Aku sangat sengsara berpergian dengannya. Dia sudah mengancamku dengan berbagai cara. Dasar tidak tahu malu, gumam kelinci Bingyun di dalam hatinya sambil melirik Xiaoyan dengan dingin. Xiaoyan juga menatap kelinci Bingyun dengan tatapan bermakna dan kemudian dia pun menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, aku sudah mencoba yang terbaik, ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan ini memiliki makna yang terdalam dan sang ratu juga sepertinya memahami sesuatu. Sang ratu pun menepuk kepala kelinci Bingyun dengan tangannya, dan itu berbeda dengan cara membelai. Perasaan ini juga membuat kelinci Bingyun merasa bahwa dia bisa kapan saja dimarahi oleh sang ratu. Kekuatanmu sudah meningkat, tetapi masih jauh dari keabadian kaisar. Jadi, kapan kamu akan menemui Jusi? Ucap sang ratu sambil membelai kelinci Bingyun. Pada saat ini sang ratu membawa Xiaoyan dan berjalan lurus menuju istana Yaoqing. Namun, di luar istana Yaoqing sudah terdapat banyak orang yang berjinjit dan melihat ke dalam istana seolah-olah mereka sedang mencari batu. Xiaoyan pun menghentikan langkahnya dan melihat pemandangan ini dengan perasaan tidak enak di hatinya. Bisakah kita tinggal di sini? Tanya Xiaoyan tanpa daya. Apakah kamu tidak suka keramaian? Tanya sang ratu sambil tersenyum ringan. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Setidaknya, ia tidak suka perasaan diawasi oleh banyak orang di sepanjang waktunya. Pada saat ini, aura yang kuat pun menghilang. Dan dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya yang sedang menonton di istana Yaoqing mundur hingga ratusan kaki jauhnya. Sehingga, tidak ada sosok dalam jarak ratusan kaki dalam sekejap. Baiklah, sekarang sudah tidak ada siapa-siapa. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, ucap sang ratu. Selanjutnya, sang ratu menghadap ke arah Xiaoyan sambil menundukkan kepalanya. Kemudian, ia mengangkat kepalanya sambil menutup matanya. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku bersedia melakukannya, ucap sang ratu kembali. Xiaoyan tercengang dengan adegan ini, seolah-olah dia sedang berada di dalam ketakutan dan membeku di tempat itu. Yuan Earth, selanjutnya aku akan pergi ke hutan abadi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terbatuk 2 kali dan buru-buru melangkah maju. Sang ratu pun langsung membuka matanya dan menatap Xiaoyan yang sedang bingung.
Dilihat dari tatap nakal sang ratu, jelas bahwa dia sengaja menggoda Xiaoyan. Namun kemudian, dia segera mengikuti Xiaoyan dan berkata dengan lembut, hutan abadi. Kenapa kamu ingin pergi ke sana? Tempat itu sangatlah berbahaya. Bahkan, jika kamu sudah mencapai keabadian, akan sulit untuk bertahan hidup di sana. Ucap sang ratu. Aku butuh kekuatan. Aku berharap untuk menemukan keberuntungan dan bisa menerobos keabadian di sana. Ucap Xiaoyan. Membutuhkan kekuatan? Apakah kamu ingin membunuh Jusi? Jika demikian, aku akan membantumu untuk membunuhnya. Ucap sang ratu dengan nada lembut. Hahaha, jika untuk bertarung dengan istana pemburu dewa, seberapa yakin kamu akan menang? Tanya Xiaoyan pada sang ratu. Sang ratu pun tersenyum lembut. Kemudian dia berhenti sejenak dan berdiri di depan Xiaoyan. Untuk menghancurkan istana pemburu dewa, yang aku butuhkan hanyalah perintah darimu. Ucap sang ratu. Mata cerah sang ratu dan gigi serta senyumannya membuat hati Xiaoyan membeku. Mendengar apa yang dikatakan sang ratu barusan, Xiaoyan langsung terbatuk 2 kali dan menghilangkan rasa malu di wajahnya. Penampilan malumu tidak berubah sama sekali. Bahkan, jika ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu, kamu selalu menjadi pemalu. Semakin banyak kamu melakukannya, semakin wanita akan mendekatimu. Ini adalah trik unik milikmu. Ucap sang ratu. Setelah beberapa saat, dia langsung melambaikan tangannya. Xiaoyan tidak melakukan apa-apa dan hanya berpikir bagaimana bisa wajah malunya bisa menjadi trik untuk menarik perhatian wanita. Jangan khawatir suamiku, aku hanya bercanda. Ucap sang ratu sambil tertawa. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan dia berkata, sepertinya istana pemburu dewa sudah meningkat pada saat sang ratu sedang tertidur. Tapi, sampai hari ini, mereka tampaknya masih tidak layak di matamu. Gumam Xiaoyan sambil menatap sang ratu. Semuanya sudah diatur untukmu. Ucap sang ratu. Bisakah aku pergi ke hutan keabadian? Tanya Xiaoyan. Hutan abadi. Hutan ini adalah bencana yang terjadi di dunia Xuanyin ini. Ada banyak keabadian yang mati di sana. Dan mereka yang mati membentuk sebuah ruangan misterius. Jadi, tempat ini adalah tempat pemakaman abadi. Ucap sang ratu. Tentu saja, ada banyak hal di tempat itu. Dan apakah dewa perang itu abadi? Kamu dapat menemukan hal yang baik yang kamu butuhkan di dalamnya. Ucap sang ratu kembali. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli pepaya sama Pak Tani. Jangan lupa senyum hari ini.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。